Bapak Ibu yang kami hormati, sebagaimana kondisi ekonomi di berbagai belahan dunia, khususnya Indonesia, yang beberapa waktu lalu mengalami kontraksi disebabkan pandemi COVID-19, sehingga mempengaruhi berbagai sendi ekonomi dan kegiatan ekonomi di daerah, bahkan di kehidupan di masyarakat. Dalam masa pandemi COVID-19, yang nantinya akan dimulai masuknya era kondisi endemik, mungkin di tahun berikutnya, kita perlu melakukan langkah-langkah kontrasiklikal ya untuk membangun model bisnis baru dalam rangka mendorong pertumbuhan kredit dan juga mendorong pertumbuhan ekonomi agar kita lebih mempercepat program pemulihan ekonomi nasional kita. Cara-cara baru yang akan kita sesuaikan dengan perubahan pola hidup, lifestyle di masyarakat, diperkirakan dapat mendorong para pelaku kegiatan usaha dan para pelaku penggiat ekonomi, termasuk para penggiat dalam bidang fintech dan teknologi. Dalam rangka merespon semua kegiatan dan perubahan pola hidup, lifestyle dari masyarakat yang selama ini banyak didominasi atau berorientasi kepada konsumsi-konsumsi yang menggunakan online dan transaksi-transaksi berbasis digital, maka OJK dalam hal ini mengeluarkan POJK dan beberapa aturan ya yang terkait dengan produk bank umum termasuk produk digital guna mengambil peluang bisnis dalam rangka mendorong pengembangan bisnis perbankan untuk bisa tumbuh guna mendukung pertumbuhan ekonomi nasional. Kita senantiasa ingin menjaga stabilitas sistem keuangan, khususnya di perbankan, namun kita ingin terus mendorong bahwa stabilitas perlu dilanjutkan adanya pertumbuhan ekonomi. Tanpa pertumbuhan ekonomi, kita tidak akan bisa bangkit untuk mempercepat pemulihan ekonomi nasional kita, tentunya dengan didorong pertumbuhan kredit yang sustain, pertumbuhan kredit yang sehat dengan model-model bisnis baru dengan menggunakan teknologi. Indonesia memiliki banyak peluang untuk berkembang pesat pada sektor ekonomi digital di kawasan Asia Tenggara karena kita memiliki keunggulan demografi kita, terutama dari jumlah penduduk kita yang cukup besar, bahkan mewakili 12,7% dari total penduduk muslim dunia, kita cukup memiliki potensi market yang sangat besar. Indonesia pun membukukan penambahan konsumsi digital baru sebesar 37% pada tahun 2020. Rata-rata jam yang dihabiskan untuk transaksi online per hari masyarakat Indonesia juga meningkat dibandingkan di beberapa negara lain. Indonesia diproyeksikan memiliki ekonomi digital terbesar di kawasan Asia Tenggara, menjadi estimasinya sekitar 124 miliar US dollar pada tahun 2025. Ini kita bisa tunjukkan dari beberapa pengembangan fintech kita yang sudah mencapai unicorn maupun dekakon, semuanya adalah ada di Indonesia. Indeks penggunaan e-commerce kita di Indonesia merupakan yang tertinggi dengan nilai indeks 2,1 selama PSBB. Begitu juga indeks staycation di Indonesia melonjak 4 kali lebih tinggi pasca dilonggarnya PSBB. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, setelah cukup lama kita mengalami kontraksi perkreditan maupun ekonomi kita, di semester 2 ini kondisi kredit kita sudah mulai tumbuh ya, walaupun sedikit growth cuma 0,50%, namun kami sudah menciptakan satu optimisme untuk meningkatkan pertumbuhan kredit ini guna mendorong pertumbuhan ekonomi seiring dengan meluasnya produk-produk baru yang menggunakan basis teknologi dari waktu ke waktu dari perbankan. Ini dari waktu ke waktu sudah menunjukkan peningkatan yang cukup signifikan. Kemudian kita ingin juga melakukan satu pertumbuhan kredit di Juli ya pre-pandemic, kalau kita bisa melihat perkembangannya yaitu 9,59 year to year. Hal ini disebabkan oleh efek pandemi COVID-19 yang berkepanjangan akibat penerimaan varian baru COVID-19. Namun demikian bisnis keuangan syariah masih banyak longgar yang kita harus tingkatkan karena kita
belum memanfaatkan seoptimal mungkin dari market-market syariah. Selama pandemi COVID-19, perbankan syariah menunjukkan positif secara terus-menerus, artinya keuangan syariah sangat survive terhadap dampak pandemi COVID-19. Dan ini masih belum optimal. Perlu kita lakukan optimalisasi dengan berbagai produk-produk baru di bidang digital untuk produk pelayanan keuangan syariah. Dengan semakin berkembangnya transaksi digital, maka kantor cabang juga semakin turun. Hal ini menunjukkan kantor cabang perbankan sekarang menjadi 29.713 dan ini akan terus menurun. Begitupun dengan nominal dan volume transaksi tunai dengan menggunakan kartu ATM dan debit semakin menurun menjadi 518 triliun. Juga volume transaksinya sebesar 677 juta. Di samping itu semua transaksi e-commerce delivery channel dan jumlah uang elektronik semakin meningkat dari sebelumnya. Tentunya ini juga akan menimbulkan perkembangan baru di bidang modus ancaman kejahatan perbankan dari berbagai variasi produk yang harus kita waspadai untuk tidak menimbulkan peluang bagi pelaku kejahatan melakukan tindakan fraud di perbankan. Dari seluruh penyalur pembiayaan peer-to-peer lending, saat ini perbankan telah menyalurkan sebesar 3,1 triliun dengan kolaborasi dengan peer-to-peer, yaitu sebanyak 19 bank, senilai 2,6 T, dan BPD 408 miliar dan BPR 96,9 juta. Hal tersebut diperkenakan dalam rangka semakin meningkatkan porsi dengan dikeluarkannya POJK digitalisasi, kelembagaan yang membukakan akses para pelaku bisnis untuk melakukan kemitraan dan kolaborasi melalui aplikasi banking. Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia, dalam mengembangkan digital banking ini tentunya akan semakin membuka peluang dan tantangan bagi pengembangan bisnis di bidang perbankan. Beberapa peluang yang kita hadapi di dalam perbankan antara lain adalah peluang melakukan efisiensi. Sebagaimana kita ketahui, kita cukup lama untuk menurunkan suku bunga masuk ke single digit ya. Namun kita belum pernah berhasil kecuali pada saat pandemi COVID-19. Cost of fund kita sudah tertekan cukup rendah. Bahkan di dalam perbankan kita sudah turun sekitar 2,9%. Dengan demikian adanya potensi lending rate kita mestinya di angka single digit. Dan ini adalah satu peluang bagi kita untuk mampu mendorong pertumbuhan kredit semakin besar ke depan. Tentunya kita sudah punya level playing field yang sama dengan berbagai negara regional karena cost of fund kita semakin lama semakin rendah. Kemudian profitabilitas kita ini juga masih mampu untuk kita tingkatkan. Walaupun kita kondisi pandemi COVID, namun perbankan masih mencetak NIM, net interest margin kita masih di kisaran 4,5%. Demikian juga untuk program inklusi keuangan kita dengan program digitalisasi sehingga semua program-program produk dan layanan itu sampai menjangkau ke pelosok tanah air kita, termasuk kepada masyarakat di pedesaan. Namun demikian tantangan yang perlu kita hadapi ke depan, semakin banyak produk-produk digital. Tentunya semua kegiatan layanan menggunakan tenaga teknologi. Ini juga harus kita pikirkan bagaimana terkait dengan penggunaan SDM. Kalau seluruh penggunaan SDM digantikan oleh tenaga teknologi, kita juga harus memikirkan adanya peluang-peluang bisnis baru, model-model bisnis baru, pencetakan entrepreneurship baru, kemitraan-kemitraan dengan lembaga dan kementerian terkait, untuk mampu mengolah SDM kita untuk menjadi entrepreneur yang baik dan mencetak bisnis-bisnis baru terutama di bidang UMKM, ya kredit kecil maupun menengah, yang tentunya sudah ada arahan dari Presiden untuk mengejar sampai dengan 30% tahun 2024, kita akan mendukung program-program ini, kita harus bisa capai dengan baik, dengan tentunya dengan berbagai variasi produk dan digitalisasi. Digitalisasi ini merupakan suatu jawaban untuk bisa kita bangkit kembali dalam rangka pemulihan program ekonomi nasional.
Kemudian kita juga menghadapi tantangan lain terkait dengan masalah perlindungan dan pertukaran data pribadi. Ini sampai sekarang kita juga belum memiliki undang-undang untuk perlindungan data pribadi. Tentunya ke depan kita juga harus memperhatikan hal-hal yang menjadi risiko terhadap pribadi-pribadi masyarakat. Kemudian risiko kebocoran data nasabah perlu adanya sinergi, kolaborasi, dan kerjasama kita dengan berbagai instansi terkait, terutama kepada Bareskrim dan juga kepada lembaga-lembaga lainnya. Risiko strategi ke depan juga kita harus perhatikan dengan adanya investasi IT yang tentunya harus diperkuat dengan riset base, riset and development di perbankan tentunya menjadi tolak ukur kita bagaimana strategi pengembangan bisnis ke depan akan menjadi lebih baik dan dapat memberikan produk-produk yang inovatif yang juga memberikan satu model bisnis baru yang dapat pengembangan bisnis bank ke depan lebih baik lagi. Kemudian beberapa risiko yang lain terutama serangan cyber. Tentunya para kejahatan-kejahatan yang di luar sana dengan adanya produk digital, tentunya mereka akan selalu melakukan satu inovasi-inovasi bagaimana cara-cara mereka untuk melakukan kejahatan-kejahatan di bidang produk layanan perbankan. Ini tentunya menjadi PR kita bersama untuk mencegah dan memitigasi risiko agar kejahatan-kejahatan itu dapat seminimal mungkin kita tanggulangi. Dari sisi kebijakan di sektor keuangan, guna menjawab berbagai tantangan perbankan nasional seperti resolusi dan recovery pasca pandemik, ketidakpastian penyelesaian pandemi COVID-19, penguatan struktur daya saing, peran perbankan dalam perekonomian nasional dan resolusi ekonomi dan layanan digital, maka OJK pun melakukan respon kebijakan sebagai antara lain yaitu dengan menerbitkan dan merumuskan roadmap pengembangan perbankan Indonesia tahun 2020-2025. Dengan 4 arahan pengembangan yaitu penguatan struktur dan keunggulan kompetitif, akselerasi transformasi digital, penguatan peran perbankan dalam perekonomian nasional, dan penguatan pengaturan pengawasan perizinan, serta perangkat pendukung enabler kita yang dibutuhkan adalah kepemimpinan dan manajemen perubahan, infrastruktur teknologi informasi, kualitas dan kuantitas sumber daya manusia, serta sinergitas dan kolaborasi kepada seluruh pemangku kepentingan. Bisnis keuangan syariah juga masih menggambarkan prospek yang baik, terutama dalam keunggulan demografi kita, salah satu dengan penduduk muslim terbesar di seluruh dunia, sehingga dalam pandemi COVID-19, perbankan syariah cukup survive dan mencetak pertumbuhan yang positif. Oleh karena itu kami mengajak seluruh perbankan untuk terus melakukan inovasi-inovasi baru terkait dengan produk-produk syariah yang masih tinggi demand-nya, termasuk bagaimana kolaborasi dalam penciptakan pasar keuangan syariah, baik di tataran nasional maupun regional. Bapak Ibu seluruh hadirin yang berbahagia, dari sisi pengaturan terkait transformasi digital perbankan, OJK telah menerbitkan beberapa ketentuan yang baru, yaitu POJK nomor 12 terkait bank umum. Di sini lebih banyak mengatur berbagai kelembagaan dan definisi dari bank baru maupun bank yang transfer kepada bank digital. Kemudian POJK nomor 13 ini lebih menekankan kepada produk dari bank umum. Di sini bagaimana pengaturan terkait produk-produk yang berbasis teknologi. Kemudian POJK nomor 12 tentang penyelenggaraan layanan produk digital oleh bank umum dan POJK 38. POJK 38 tentang penerapan manajemen risiko dalam penggunaan teknologi informasi oleh bank umum dan perubahannya. Substansi pengaturan dalam POJK nomor 12 tentang bank umum lebih dititik beratkan kepada penguatan aturan kelembagaan, mulai dari persyaratan pendirian bank baru sebesar 10 triliun dan aspek operasional mencakup antara lain penyederhanaan dan percepatan pemberian izin pendirian bank, jaringan kantor, pengaturan proses bisnis termasuk layanan digital ataupun pendirian bank digital sampai dengan pengakhiran usaha. POJK ini sama sekali tidak memberikan tambahan beban pengaturan baru kepada bank, namun justru memberikan payung pengaturan bagi bank dalam melakukan transformasi dan akselerasi digital, penyederhanaan dan efisiensi jaringan kantor, serta memberikan kesempatan bagi bank khususnya bank berbadan hukum Indonesia
untuk saling bersinergi dalam rangka peningkatan efisiensi dan perluasan layanan. Dalam mendukung dan mempertegas konsolidasi perbankan sesuai yang dicanangkan OJK setahun lalu, ketentuan mengenai sinergi perbankan dalam POJK Bank Umum ini bertujuan untuk mendukung efisiensi dan optimalisasi sumber daya bank dan lembaga jasa keuangan lain dalam kelompok usaha bank atau yang sering disingkat adalah KUB. Harapannya adalah konsolidasi perbankan dengan membentuk KUB dapat menjadi pilihan yang menguntungkan bagi bank, termasuk bank yang masih belum mampu memenuhi modal inti minimum sebesar 3 triliun rupiah. Penguatan aturan kelembagaan antara lain juga dilakukan dengan peningkatan persyaratan menjadi sebesar 10 triliun untuk pendirian bank baru, baik dengan model bisnis bank tradisional ataupun pendirian bank yang full digital. Selanjutnya, untuk mendukung pelaksanaan implementasi pengaturan secara efektif dan pengawasan yang lebih efisien, dalam POJK ini telah dilakukan redefinisi pengelompokan bank. Dalam POJK nomor 13 tahun 2021 tentang penyelenggaraan produk bank umum menitik beratkan pada penguatan dalam perizinan dan penyelenggaraan produk bank dari semula menggunakan pendekatan modal inti atau capital based approach menjadi pendekatan berbasis risiko atau risk based approach. Aturan ini juga menyasar aspek akselerasi transformasi digital yang memberikan ruang kepada bank untuk lebih inovatif dalam menerbitkan produk dan layanan digital tanpa mengabaikan aspek prudensial. Digitalisasi produk dan layanan perbankan ini selanjutnya diharapkan dapat mendukung efisiensi ekonomi dan inklusi keuangan. POJK ini mengatur mulai dari perencanaan, penyelenggaraan, hingga penghentian produk bank. POJK ini memberikan ruang inovasi bagi bank umum untuk memenuhi tuntutan dan ekspektasi masyarakat akan produk bank sesuai dengan kebutuhannya atau customer centric. Upaya yang dilakukan OJK untuk mempercepat proses perizinan produk bank baik melalui penyederhanaan klasifikasi produk, yaitu produk dasar dan produk lanjutan, serta termasuk penyelenggaraannya antara lain melalui piloting review dan instant approval semata untuk mendorong pengembangan inovasi produk layanan bank. Demikian juga dengan POJK 12 dan POJK 13 terkait layanan perbankan digital oleh Bank Umum dan manajemen risiko penggunaan teknologi informasi oleh Bank Umum dan perubahan diatur dalam POJK nomor 12 dan POJK nomor 13. Sementara itu tantangan dari digitalisasi setelah kita melihat berbagai kebijakan dari hal tersebut di atas. Maka ke depan kita menghadapi tantangan digitalisasi ekonomi antara lain masih banyaknya laporan masyarakat kepada kepolisian dan juga kepada OJK melalui portal patroli cyber sebanyak 23.461 laporan dengan total kerugian sebesar 5 triliun dan jumlah penipuan online sebesar 9.481 laporan. Begitu pula dengan fraud yang di perbankan. Fraud internal bank menurun pada semester 2 menjadi 796 kejadian dari sebelumnya pada semester 1 sebanyak 1.005 kejadian. Fraud yang karena eksternal pada semester 2 meningkat menjadi 8.218 kejadian dari sebelumnya pada semester 1 sebanyak 6.444 kejadian. Total potensi kerugian pada semester 1 sebesar 1,8 triliun dan pada semester 2 sebesar 2,8 triliun. Di tengah tantangan tersebut, OJK memiliki beberapa inisiatif penanganan fraud cyber, antara lain yang pertama dari aspek pencegahan, kita harus melakukan penguatan dari fungsi internal control, risk management, dan fungsi pengawasan di internal bank. Juga kita melakukan satu mekanisme pemblokiran rekening tabungan, virtual account, fintech, dan e-commerce yang digunakan untuk menampung dana hasil kejahatan. Dalam mekanisme digitalisasi, masing-masing bank juga kita dorong untuk memiliki machine learning atau robotik untuk mengcapture perilaku-perilaku dari rekening-rekening virtual yang diduga untuk melakukan penampungan dari tindak kejahatan para hacker atau tindak pidana. Dalam sistem informasi blacklist KTP, aplikasi yang difasilitasi oleh OJK yang bisa sharing informasi antara bank mengenai KTP-KTP yang pernah digunakan untuk tindak kriminal di bank lain agar bisa dilakukan pemblokiran.
Hal ini juga kita sering melakukan komunikasi dan koordinasi dengan telco-telco yang selama ini belum ada pengawasannya, sehingga setiap perubahan KTP yang meminta penggantian SIM card itu seringkali dimanfaatkan oleh para social engineering untuk melakukan tindak kejahatan. Tentunya ke depan kita perlu ada EKYC terhadap perpanjangan maupun perubahan setiap permohonan EKYC, permohonan SIM card maupun nomor-nomor yang dipakai untuk pelaku transaksi online. Kemudian dalam sistem informasi blokir rekening, aplikasi berbasis web seperti Slick atau bahkan melalui API sebagai wadah koordinasi dan informasi antar bank untuk segera memblokir rekening yang diduga menjadi tempat penampungan hasil tindakan kejahatan penipuan dan atau pencucian uang. Mesin ATM berbasis chip dan mekanisme unfallback ke magnetic strip ini menjadi dirubah agar segera menjadi chip di dalam ATM atau di dalam kartu ATM para nasabah. Kemudian kita juga harus meningkatkan edukasi dan iklan secara bersama-sama melalui berbagai media. Selain itu, beberapa inisiatif yang telah dan sedang dilakukan oleh JK antara lain dengan melakukan diskusi penanganan fraud cyber perbankan kepada Cyber Polri, Kemenko, dan perbankan. Ini sering kita lakukan, kita statusnya dan sudah kita lakukan. Kemudian kita juga melakukan lagi sedang menyusun dan mengkomunikasi mengenai penerapan protokol penanganan fraud antar bank. Ini kita lagi bahas koordinasi dengan perbankan. Kemudian kerjasama yang lebih luas dalam rangka penanganan fraud yaitu OJK, Bank Indonesia, Perbankan, Polri, Kemenpo, BSN, Dukcapil, dan Fintech Telco, ini juga perlu masih kita tingkatkan. Kemudian dalam hal edukasi kepada masyarakat mengenai kewaspadaan dan upaya penanganan menangkal fraud cyber perbankan, ini juga lagi kita progres untuk penyelesaian. Selanjutnya, kami mengucapkan banyak terima kasih atas para narasumber yang menyediakan waktu dalam kesempatan sore ini. Kami mengucapkan selamat atas pelaksanaan acara FitCon pada sore hari ini mengenai mengelola risiko cyber dalam industri digital. Semoga dengan adanya acara ini sangat bermanfaat buat kita semua dan tentunya industri keuangan kita supaya sehat, tentunya terhindar dari berbagai kejahatan atau fraud yang dapat merugikan masyarakat dan industri keuangan. Akhirul kalam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.